Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sukma Wijaya Al-Hikmah di channel YouTube kami pada Pokok Sukma Wijaya Al-Hikmah. Baik, pada video kali ini kita kedatangan tamu ya, seorang spiritualis yang ciri-cirinya itu dia brewoknya banyak, ya kan? Dia kalau di channel kita itu kalau lagi cerdas cermat itu dia sering jadi genderuwo. Masih udah tahu nih, Mas Iqbal. Yeah. Ini boleh minjem Ki, bewoknya sama Bang Adit. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, yang sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak Arab ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak Arab ibadah. Oh gitu. Bang Adit yang banyak. Cuman ada pinjem dulu. Bang. Oh buat gitu. Syuting. Oh. Iya, kepentingan syuting jadi ya udah enggak apa-apa. Bal pakai dah. Kenapa brewoknya nggak taruh sini aja? Anjir. Oke ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini nggak dicukur dulu nih bulunya? Jangan ini mah. Ya? Aduh. Itu jimat ya? Iya. Ini bulunya guys, kalau misalkan dari Kalimantan kan bisa nyatu, ini juga bisa ini cabut kan, buat pelet bisa ini. Bulu perindu itu mah. Bulu cinta. Oke, gimana? Sibuk apa nih? Kayaknya makin banyaknya syuting kayaknya nih. Ya masih aktif di channel ya itu aja. Dulu kan kita juga aktif juga di channel Ente. Iya. Dan sebelumnya di channel yang sebelumnya itu, yang udah rip. Iya. Rest in peace kan yang satunya itu. Nanti banyak cerita-cerita ngobrol-ngobrol juga kan dulu. Yang channel yang itu loh. Paham lah. Yang pemiliknya kacamata agak gemuk. Ente. Gua ya. Iya. Itulah pokoknya. Kangen sebenarnya penelusuran sama Ente lagi kayak dulu ya. Ya ayolah, kita kapan penelusuran lagi? Ya sambil minum dulu. Ini kopi. Ini bukan endorse ya. Jadi nggak ada labelnya. Bismillah. Masya Allah. Nggak enak ya kalau nggak ya. Iya, pasti kalau minum kopi tuh. Ya. Lu ngilatin apa? Ngopi lah. Ngeteasu. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Mas Iqbal nih ya. Bal. Jadi kan Iqbal ini kan memang bergurunya kan nggak sedikit lah ya. Sebelum ke kita juga kan Mas Iqbal juga sempat berguru juga kan ke tempat-tempat lain gitu. Jadi Mas Iqbal ini guys, teman-teman semua, saya sih sebenarnya kurang setuju kalau misalkan pemahar-pemahar Sukma Wijaya Al-Hikmah itu dikatakan murid saya. Jadi saya lebih condong menganggap teman-teman pemahar Sukma Wijaya Al-Hikmah itu sebagai sahabat atau teman-teman gitu ya. Makanya saya selalu manggilnya teman-teman Sukma Wijaya gitu. Iya. Jadi supaya lebih akrab juga ya kan. Kalau misalnya soalnya kalau kayak guru murid itu kayak kita tuh ada pembatas ya, Bang. Iya, betul. Ada jeda lah. Iya, jadi sini kita nggak ada guru murid lah. Ini saya anggap Mas Iqbal tuh seperti sahabat teman juga gitu. Kita sih di sini sama-sama belajar intinya. Nah, dulu Mas Iqbal ini dari pertama kali belajar, kenapa sih dulu awal kali kenapa sih pengen banget belajar ilmu hikmah atau ilmu gaib itu kenapa gitu? Sebenarnya sih nggak belajar ya. Cuma nih saya juga merasa aneh aja sih sama diri saya sejak udah kecil ya. Saya tuh inget masa-masa kecil saya umur 4 tahun. Itu tuh udah seneng sama yang namanya batu cincin, terus golok, keris, itu dari kecil. Batu ginjal? Ya enggak lah. Enggak, batu ginjal enggak. Okay. Enggak lah. Dan dulu tuh dulu kan nama zaman dulu kan saya kebetulan cucu pertama ya dari
mbah ya, bapaknya ibu. Nah dia dulu kerja di Bank Indonesia. Itu zaman dulu kan kalau ngambil gaji kan pasti ke kantor langsung ya. Nah itu kalau diajak ke sana tuh ngambil gajinya dia itu di jalan Tamrin dulu ya. Itu banyak yang jual-jual kayak mainan segala macam, mobil-mobilan lah. Dan di situ ada jual perkakas juga, terus reptil, ular. Saya ingat banget. Itu yang saya minta beli apa? Sama tukang batu dulu, batu akik. Yang saya minta tuh batu cincin, golok sama ular. Emang dari dulu suka ya? Seneng dari reptil gitu-gitu suka ya? Dan nggak takut sama reptil itu? Tapi cuman ular doang atau misalkan kayak apa kodomo komodo teman baikmu ya? Tapi lebih seneng ke jenis ular sih. Jenis ular gitu. Terus semenjak itulah lambat laun mulai suka ya sama spiritual. Itu udah mulai sebenarnya sih nggak merasa ini juga ya. SMP sih pas udah mulai kayak ngalamin kejadian-kejadian aneh ya. Itu suka mimpi ya. Mimpi itu naik harimau putih. Itu gue diajak ke kerajaan nggak tahu itu kerajaan apa. Tapi itu kondisi mimpi. Tapi tiap hari ya. Tiap hari. Ganti-ganti nanti diajak ke kerajaan inilah itulah. Pokoknya kerajaan-kerajaan aneh gitu. Kayak di kalau kita ngomong itu kayak di TV-TV gitu ya. Iya. Kerajaannya aneh-aneh. Udah gitu ada beberapa yang menurut aneh juga orang-orangnya aneh juga gitu. Kayak wujudnya itu nggak lazim kayak manusia biasalah, tinggi besar lah. Itu kayak mungkin sama plafon sama di orang-orang kita 2 meter lah ya. Iya, kurang lebih segitu 2 meter. Oke. Nah, semenjak itu kan banyak mimpi, semenjak itu lo mulai tertarik nih pengen cari tahu gitu. Belum di situ belum. Nah, aneh main tuh ke rumah temen. Itu sih masih daerah Jabodetabek lah ya. Habis pulang sekolah tuh SMP tuh ingat banget kelas 2 kalau nggak salah deh. Habis sholat zuhur tuh mampir dulu ke masjid, mampirlah ke rumahnya. Assalamualaikum berdua tuh sama teman aneh kan. Waalaikumsalam. Iya. Ya kan harus dijawab. Iya, hadisnya soalnya gitu soalnya. Ada orang assalamualaikum kita harus jawab guys. Kalau nggak sopan ya. Ini aneh sambil ngetok-ketok itu tiba-tiba tuh aneh dengar kayak kerincing gitu kan. Apa ya? Kok ada suara kerincing kan tumben nih. Apa dia merah kucing? Tapi setahu aneh sih enggak gitu. Nah itu tiba-tiba itu ini pagar lah ya, pagar biasa ya, maksud pagar rumah, pagar yang dorong geser itu. Nah ini di balik pagar ini itu muncul ya, kalau aneh bilang sih mungkin itu kemungkinan ya itu sosok layak ya. Ini sosok leak. Iya, walaupun itu bukan di Bali. Ya, aneh nggak tahu. Itu aneh nggak bisa gerak. Itu berdiri matung, jadi kayak malah pengen ngomong susah, mau teriak susah, mau baca doa pun nggak keucap. Nah itu tiba-tiba itu dari belakangan itu aneh ngeliat kayak putih lompat, ditomprok sosok itu. Habis itu hilang belum. Tapi wujudnya kayak kucing besar gitu. Ya nggak tahu itu sosok apa ya, entah itu harimau atau apa. Yang jelas besar. Itu dari belakang. Tapi dia cepat ya prosesnya. Set gitu. Itu langsung kayak kedorong belum. Itu kayak itu langsung hilang. Cuma tetap aneh nggak bisa ini karena masih kayak terkesima ya, masuk shock lah ya. Tepuk bal lu kenapa? Itu keringetan. Nah, habis itu kayak orang gimana ya? Yang jelas lemes itu udah jatuh duduk aja udah gitu, bengong ya. Kayak yang ngeblank lah, kita nggak bisa mikir apa-apa. Cuman apa sih itu tadi apaan gitu. Udah semenjak itu itu mulai tuh makin aneh lagi lah. Nah, yang setiap tidur tuh nanti kayak ada yang niup nih di kuping, terus ada suara-suara kayak suara gitu kan. Terus suka ada ngucap salam juga. Cuma setiap habis itu saya tuh langsung tidur, udah pules. Itu nanti diajak lagi kemana? Mimpi terus itu. Itu berbulan-bulan bertahun-tahun itu gitu.
adalah Setahunan. pokoknya setahunan 2 tahunan nggak berhenti itu ya. Dan mulai saat itu tuh mulai peka dah tuh penglihatan dah, itu mulai ngelihat inilah, ngelihat itulah, segala macam ya. Cuman saya masih nggak yakinnya kenapa. Bener gak sih? Takutnya halu ya. Nah, takutnya halu kayak gitu. Dan itu saya penakut, jujur aja saya orang yang sangat penakut dulu. Sampai ke kamar mandi aja saya minta temenin sama adik saya kadang. Itu saking takutnya. Karena apa? Karena saya ngelihat sosok-sosok yang udah nggak jelas lah, maksudnya aneh bentuknya. Entah itu kuntilanak ya, yang pocong, ntar yang tinggi besar, hitam, yang matanya merah. Makanya jadi takut sendiri saking takutnya. Akhirnya aneh berusaha mencoba bodo amat lah. Nah, akhirnya udah kayak gitu, ketemu temen lah, sama saudara juga ya kan, ngajak lah belajar. Kaget gua, apa tuh? terus ngajak belajar ke sini, situ kan, ketemu nyari guru lah, maksudnya biar nggak salah jalan, nggak salah arah juga. Ya udah, mulai tuh belajar, dikasih amalan segala macam, suruh puasa. Ya alhamdulillah sih, itu akhirnya Anda bisa menggali potensi Anda dari situ dan bisa belajar juga, jadi supaya lebih terarah dan nggak sampai tersesat. Karena kan takutnya ya kita belajar seperti itu tanpa guru, ya kan, sama aja kita belajar sama setan ya. Iya, itu hadis ya. Itu ulama mengatakan seperti itu. Betul. Ya. Kalau thalabul ilmi tanpa guru ya gurunya setan. Iya. Gitu, karena sering banyak bisikan-bisikan. Ya karena memang kalau kita misalkan apalagi anak-anak yang memang misalkan sudah memiliki kepekaan seperti itu ya. Karena jin ini kan punya tipu muslihatnya tinggi gitu ya. Makanya guru-guru kita tidak menyarankan kita belajar pada jin. Iya. Gitu. Walaupun mereka memang pengalaman mereka jauh lebih tinggi, namun kita jin ini tuh suka bohong gitu. Dan makanya itulah jin pun juga kita nggak tahu sanatnya tuh sampai ke Rasulullah apa enggak gitu. Jadi ada pertanggungjawabannya nanti ilmunya itu. Betul. Gitu. Itu yang Anda takutkan kan seperti itu. Karena kan Anda sering ketemu sama jin ini, itu dialog Ki. Dialog kayak gini aja, ngobrol. Itu kayak ngobrol misalkan kamu tuh cucunya ini gitu. Itu disebutin, itu dari uyut-uyutannya ya Ki ya. Itu dari kerajaan ini, dari ini, itu disebutin. Kamu mau belajar ilmu ini, kamu cukup puasa aja 3 hari. Dan dulu Anda sempat belajar kayak keilmuan itu memang dari keraton ya. Ya Anda nggak bisa sebutin, pokoknya dari daerah Jawa Kasepuhan. Dari Jawa Tengah. Nah, itu teman-teman Anda Ki yang belajar keilmuan di situ itu harus puasa mutih lah 7 hari. Ada yang sampai 40 hari dan sampai ngeblank ya. Kayak gitu kan. Ini enggak. Lu enggak pakai puasa? Enggak pakai puasa. Berarti privilege dong ya? Ya, itulah. Ini juga enggak tahu ya. Privilege nasab namanya. Ada privilege nasab namanya. Jadi gitu. Anda cukup cuman baca, dikasih, diturunin ini. Itu udah Anda langsung bisa. Kayak gitu. Itu namanya kelebihan. Biasanya memang di beberapa kitab juga dijelaskan bahwasanya orang-orang yang cepat bisa menguasai itu karena biasanya kebanyakan mayoritas itu memang ada keturunan. Cuman bukan berarti orang yang tidak punya keturunan nggak bisa belajar. Betul, bisa juga. Bisa. Cuman memang prosesnya agak lama. Tapi bagi orang-orang yang punya keturunan biasanya prosesnya agak cepat. Dan ini satu hal lagi yang akhirnya saya di detik ini juga akhirnya jadi mendapat suatu konklusi gitu. Bahwasanya dulu ternyata orang-orang yang bergelut di bidang spiritual itu awal mulanya itu adalah orang-orang penakut. Contoh seperti Muslim gitu kan penakut juga, penakut. Gitu kan. Seperti ente dulu juga penakut. Saya pun dulu juga penakut. Gue dulu juga penakut gitu. Nah cuman lambat laun kita karena terlatih tiap hari sama jin, urusan sama jin, akhirnya jadi terbiasa. Kita anggap bodo amat lah. Ya, jadi terbiasa gitu, karena terbiasa. Nah karena jadi bagi yang penakut itu ya ada kemungkinan buat bisa jadi nggak takut lagi karena harus dibiasakan dulu. Iya, terbiasa, lama-lama terbiasa jadi udah biasa aja gitu. Benar. Karena dulu gue juga penakut sama waktu baru belajar, apalagi waktu dulu pertama kali waktu ente tadi cerita ada harimau itu
Ane bilang bukan halu sih. Kenapa? Karena saya juga pernah ngerasain waktu itu melihat, waktu itu kondisinya waktu Ane lagi getol-getolnya masih belajar. Aku pernah ke Jakarta pakai bus Damri gitu ya. Habis itu kita kan kalau naik bus kan harus lewat laut ya, lewat laut. Habis itu kayak saya udah di daerah Harmoni kalau nggak salah. Saya ingat banget daerah Harmoni. Terus gue bangun, itu kan kondisinya masih subuh tuh. Kita nyampe Jakarta tuh subuh. Gue tuh di kaca itu ngelihat macan kumbang tuh larinya kenceng banget, cut gitu. Kayak ngedampingin bus Damri Ane gitu loh. Put cepet banget. Dan itu gue lihat real macan, bener-bener macan kumbang yang larinya teng gitu. Dan tapi dia cepet ngebut gitu. Sekitar kalau nggak cuma 1 detik, tapi gue bener-bener sampai ngelihat macannya itu. Itu tuh yang pertama. Yang kedua waktu itu juga pada waktu pengerjaan menyatukan 2 insan itu pas gue tidur. Emang sudah dikasih tahu ya bosnya dia mau datang gitu kan. Itu kedengeran suara harimaunya walaupun jelas di telinga. Dia mengaum lah kayak geram gitu. Dan itu karena gue waktu itu kondisinya masih takut, akhirnya ngidupin laptop terus nyalain lagu. Karena kan udah dikasih tahu dulu bakal mau datang, gue nyalain laptop, siapin lagu, itu suara lagu tuh kalah sama suara hauman dia. Pas bangun merindingnya gila banget. Terus ada juga beberapa pengalaman lain juga kayak misalnya guru gue waktu kan dulu nyokap bokap gue kan sering berantem ya. Terus gue ngomong sama guru gue untuk supaya mereka akur gimana. Iya katanya nanti dikirimin ada hodamnya itu untuk menyatukan buat mereka akur lagi gitu kan. Betul. Cuman dia bilang nanti kalau ada suara bledak gitu ya lu jangan kaget ya. Oke, gue bilang. Nah, dia pulang dari tempat guruannya sekitar jam 10 jam 11 bener kayak ada suara kalau kita ngomong itu. Tahu nggak kalau rumah ditabrak sama truk kayak gitu suaranya dar gitu, tapi lihat di bawah nggak ada apa-apa gitu. Jadi memang goib itu nyata guys, nyata ya teman-teman. Jadi itu kan sedikit pengalaman saya itu juga pengalaman Mas Iqbal gitu. Jadi memang nyata. Jadi jangan main-main gitu loh sama goib, maksudnya jangan dipecandain. Betul. Karena memang mereka nyata gitu. Memang nyata, memang ada. Dan bagi yang tidak bisa melihat makhluk atau melihat bangsa jin ya, mendingan nggak usah. Nggak ada yang bagus di alam jin itu, serius nggak ada yang bagus. Dan ini Ki, Anda pernah punya pengalaman juga nih. Jadi semenjak si leak, si sosok jin lah kita sebut ya, itu cuma berwujud leak ya, itu ditomprok. Jadi setiap Ane ke situ itu Ane selalu diganggu. Bahkan itu sampai ke mimpi. Itu Ane di mimpi itu tempur, perang. Nah, yang Ane bingung tuh setiap di mimpi Ane pakai kayak zirah, perang tuh dulu. Tapi biasa naik sih harimau putih. Harimau putih itu kan diajak. Berarti emang itu mah privilege berarti. Iya. Balik ada privilege. Itu tempur terus kan, tempur terus. Kelas 1 STM. Ya, baru-baru masuk STM ya. Itu Ane di mimpi itu Ane kena tombak di sini. Di sini tombak. Di belakang tuh dicakar ya. Dicakar miring gini nih. Pas bangun tidur di sini hitam. Di sini hitam, terus di belakang itu garis kayak orang bekas dikerok merah. Itu sakit, sumpah sakit, badan demam. Dan ibu saya pun ngomong, kamu kenapa? Kamu habis berantem? Enggak mah. Ya kan karena nyokap kan tahu saya orangnya nggak pernah inilah ya aneh-aneh. Iya. Ngerokok aja enggak ya? Enggak ngerokok. Itu akhirnya tetap maksain masuk sekolah ya. Itu di sekolah udah ini kiri nggak bisa bergerak tangan. Jadi yang kanan aja udah nulis begini, yang satu begini. Temen-temen nanya, "Nuk kenapa sih?" Nggak apa-apa, gue lagi sakit. Panas badan. Sembuh itu seminggu baru sembuh kan. Makanya jangan main-main. Jangan main-main sama jin. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, yang sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak arak ibadah original
dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak Arab ibadah.